Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal pada bagian B, yaitu melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang fisika kelas 10, tepatnya pada materi besaran satuan dan dimensi. Oke, kita mulai dari soal nomor satu. Bagaimana standar satuan dari intensitas cahaya? Oke, jadi mudah ya. Kita langsung lihat di bagian tabel ini bahwa intensitas cahaya atau besaran intensitas cahaya itu memiliki satuan internasional kandela, gitu ya. Yang ini, intensitas cahaya itu memiliki satuan internasional kandela. Artinya bagaimana standar satuan intensitas cahaya? Berarti jawabannya adalah langsung aja ya, bahwa standar satuan intensitas cahaya adalah kandela dengan simbol simbol CD. Seperti itu ya. Oke. Ya, selanjutnya soal nomor 2. Apakah kecepatan dapat dituliskan dalam persamaan V sama dengan akar 2H per G? Jika tidak, tuliskan persamaan kecepatan V yang benar. Oke, kita bisa membuktikan dengan melihat dimensi dari kecepatan, ya. Apabila rumus eh, V sama dengan akar 2H per G itu memiliki dimensi yang sama dengan dimensi kecepatan, gitu ya, di mana kecepatan itu dimensinya adalah T pangkat min 1, ya, L T pangkat min 1, maka bisa dikatakan dia benar persamaannya, bahwa persamaan itu adalah persamaan kecepatan. Sedangkan kalau misalkan dimensi dari persamaan yang di soal ini tidak menunjukkan V sama dengan eh, LT min 1, berarti dia bukan persamaan kecepatan. Artinya, kita harus membuktikan dulu nih, persamaan V sama dengan akar 2HG ini dimensinya apa, gitu ya. Oke, kita bisa mulai. Jadi ini kan akar 2HG ya. Kemudian akarnya ini, kalau misalkan akar itu kan sama aja dengan pangkat setengah, ya kan? Berarti kita bisa ubah jadi 2H per G pangkat setengah. Kayak gitu, ya. Jadi kalau misalkan diuraikan lagi, berarti jadi 2 pangkat setengah dikali H pangkat setengah, kemudian per G pangkat setengah. Gitu ya. Oke, kita lihat dimensinya. Berarti kalau misalkan 2 pangkat setengah itu tidak perlu ditulis ya, karena tidak ada konstanta di dalam dimensi. H pangkat setengah. H di sini itu yang dimaksud adalah ketinggian. Ketinggian itu erat kaitannya dengan satuan atau besaran ya, besaran panjang. Kenapa? Karena sama-sama memiliki, biasanya satuannya adalah meter. Ketinggian berapa meter gitu kan? Nah, berarti itu adalah besaran panjang, ya kan? Satuan dari besaran panjang, gitu ya. Nah, berarti H ini memiliki dimensi L, ya. Berarti ini jadi L pangkat setengah, ya. Kemudian dibagi G atau G di sini adalah percepatan gravitasi ya. G adalah percepatan gravitasi, berarti sama aja dengan percepatan. Berarti dimensinya adalah LT pangkat min 2 ya. Jadi bisa kita tulis ini menjadi L T pangkat min 2 ya kan. Kemudian jangan lupa ini kan karena G pangkat setengah berarti ini dipangkatkan setengah juga. Nah, kita terus ulang lagi. Berarti jadi L pangkat setengah dibagi. Nah, ini kan L dikali T pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan setengah. Berarti masing-masingnya dipangkatkan setengah. Berarti jadi L pangkat setengah dikali T pangkat min 2 pangkat setengah. Berarti dikali ya pangkatnya setengah. Berarti sama dengan L pangkat setengah per L pangkat setengah dikali. Ini kan min 2 dikali setengah. Berarti jadi T pangkat min 1 ya. Nah, ini kan sama-sama L pangkat setengah. Berarti bisa dihilangkan. Sisanya adalah
1 per T pangkat min 1. T pangkat min 1 kita naikkan aja ke atas. Berarti menjadi T saja atau T pangkat 1 gitu ya. Nah, T ini merupakan dimensi dari waktu. Ternyata hasil akhirnya dari kita turunkan dimensinya tadi bukan menghasilkan dimensi kecepatan yang LT pangkat min 1 tadi. Sehingga apa? Persamaan V sama dengan akar 2Hg itu bukanlah persamaan kecepatan yang benar. Ya, itu bisa ditulis di sini. Berarti jadi gitu ya. Jadi V sama dengan akar 2H per G itu bukanlah gitu ya. Atau kita ikutin kalimatnya. Jadi kecepatan tidak dapat dituliskan dalam persamaan V sama dengan akar 2H per G. Karena dimensi dari P sama dengan sorry. Dimensi dari akar 2Hg itu adalah T ya, bukan L T pangkat min 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, jika tidak, tuliskan persamaan kecepatan V yang benar. Nah, gimana kecepatan V yang benar? Nah, kita bisa em, menulis kalau misalnya konteksnya di sini adalah gerak vertikal ya, karena dia ada H. Artinya H itu kan berarti ketinggian, berarti geraknya secara vertikal. Yang benar persamaan kecepatan itu bisa ditulis seperti ini. P sama dengan akar 2GH. Kenapa? Nah, sekarang coba kita buktikan lagi ya. Apakah hasilnya menjadi LT pangkat min 1 sebagai eh, dimensi dari kecepatan, gitu ya. Sekarang kita jabarin lagi kayak tadi. Berarti ini jadi 2 pangkat setengah, ya, dikali G pangkat setengah, dikali H pangkat setengah. Kemudian ini 2 pangkat setengah diabaikan saja. Berarti ini G-nya adalah L T pangkat min 2 pangkatkan setengah, ya, dikalikan H. Berarti kan H tadi dimensinya adalah L ya. L pangkat setengah. Berarti kita pangkatin setengah yang di untuk bagian depan. Berarti jadi L pangkat setengah dikalikan T pangkat min berapa nih gini? Min 2 dikali setengah. Berarti jadi min 1 ya. Dikali L pangkat setengah ya. Ya sekarang L pangkat setengah dikali L pangkat setengah itu kan sama aja dengan L pangkat setengah ditambah setengah ya kan. Pangkatnya dijumlah. Kemudian dikali T pangkat min 1. Berarti sama dengan setengah tambah setengah. Berarti 1. Berarti bisa ditulis aja L dikali T pangkat min 1. Nah, ini kan sudah sama dengan dimensi kecepatan ya kan. Dimensi kecepatan. Sehingga kalau misalkan ditanyakan tuliskan persamaan kecepatan yang benar, berarti yang benar adalah yang ini. P sama dengan akar 2GH. Karena apa? Dimensinya sama dengan dimensi kecepatan, yaitu LT pangkat min 1. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Mungkin kita geser dulu yang ini ya, ke bawah. Nah, nih. Tuliskan dimensi dari besaran impuls. Oke. Dimensi dari besaran impuls. Oke, impuls itu sendiri adalah
Impuls itu adalah gaya gitu ya yang diberikan pada sebuah benda atau gaya yang dikenai pada sebuah benda atau ya sebuah benda gitu ya dalam waktu yang singkat. Artinya impuls itu dapat dirumuskan dengan F dikali delta T, di mana F-nya itu adalah gaya, kemudian delta T itu adalah selang waktu. Nah, gaya sendiri itu memiliki dimensi apa? Dimensi M, L, T pangkat min 2 gitu ya untuk gaya ya. Sedangkan selang waktu memiliki dimensi waktu ya, berarti T. Jadi kalau misalkan ditulis dimensinya ya, berarti dimensi dari I itu adalah M, itu yang dimensi gaya dulu ya, dimensi gaya ML T pangkat min 2 kita kalikan dengan T, kan dengan T. Berarti menjadi apa? Berarti M, L, kemudian T pangkat min 2 dikali T pangkat 1. Berarti kan sama aja dengan T pangkat min 2 tambah 1, ya kan? Berarti sama dengan M, L, T pangkat min 1. Nah, gitu ya. MLT pangkat min 1. Itu adalah dimensi dari besaran impuls. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 4 ya. Persamaan gaya pegas adalah F sama dengan K delta X. Dengan F adalah gaya pegas, K adalah konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Tentukan satuan besaran pokok yang paling sederhana dan dimensi dari konstanta pegas tersebut. Oke. Jadi menentukan satuan dari besaran pokok yang paling sederhana, satuan besaran pokok yang paling sederhana ya, ini. Kemudian dimensi dari konstanta pegas. Jadi satuan dan dimensi gitu ya. Oke. Kita lihat dulu rumusnya F sama dengan K delta X. Karena di sini yang ditanyakan adalah konstantanya atau K-nya, berarti K itu sama dengan F per delta X. Gitu ya. Oke. F itu sendiri itu adalah massa kali percepatan ya. Kemudian delta X itu ya udah delta X saja gitu. Oke, pertama kita tentukan satuannya dulu ya. Oke, satuannya dulu. Kan tadi sudah ada ya bahwa K itu sama dengan massa dikali percepatan ya, percepatan A itu dibagi delta X itu, oh ya, delta X itu pertambahan panjang ya. Jadi apabila ada salah pengucapan gitu ya. Delta X itu adalah pertambahan panjang gitu ya. Pertambahan panjang. Nah, massa itu memiliki satuan kilogram. Jadi kilogram gitu ya. Percepatan itu memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Sedangkan pertambahan panjang itu memiliki satuan meter. Ya. Jadi kalau misalkan kita coba untuk sederhanakan gitu ya. Berarti ini jadi kilogram, kita tulis ulang lagi ya. Meter per sekon kuadrat dibagi meter. Ini meter sama-sama bisa dihilangkan. Maka sisanya apa? Sisanya adalah kilogram per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Ini adalah satuan dari konstantanya. Oke, kemudian ke dimensi. Kita bisa memanfaatkan hasilnya tadi ya yang kilogram per second kuadrat ya. Berarti untuk K dimensinya adalah kilogram per second kuadrat untuk satuannya ya.
Berarti kilogram itu adalah memiliki dimensi M ya, M besar itu. Sedangkan S sekon itu adalah adalah satuan dari besaran waktu, di mana waktu itu memiliki dimensi T. Karena ini kuadrat berarti T kuadrat. Berarti kita bisa pindahkan ke atas, berarti jadi M kali T pangkat min 2. Itu ya. Maka dimensi dari konstanta pegas itu adalah MT pangkat min 2. Seperti itu.